Baik, selamat siang Kak Nindi. Terima kasih ya karena sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti sesi konseling pada hari ini. Apakah Kak Nindi bisa menceritakan hal yang membuat Kakak memutuskan untuk mengikuti sesi konseling? Jadi gini Kak, aku datang ke sini karena saran dari temen aku sih, dan akhir-akhir ini aku suka marah-marah gitu sih. Harapannya setelah ngikutin konseling ini, aku jauh lebih bisa ngontrol emosi aku gitu, lebih baik lah ke depannya gitu Kak. Baik Kak Nindi, sejak kapan Kak Nindi merasa seperti itu? Sejak 3 bulan terakhir ini sih Kak gitu, tapi minggu-minggu ini tuh yang lebih sering marah-marahnya gitu kalau dibanding-banding bulan-bulan yang lalu-lalu. Oke, seperti itu ya Kak. Hal apa saja nih yang membuat Kak Nindi merasa marah? Kalau yang buat aku marah banyak sih, Kak, tapi aku lebih sering marah-marah ke pacar aku gitu. Padahal hal yang sepele gitu. Misalnya dia nanya gitu, "Kuliahnya gimana? Magangnya lancar nggak?" gitu. Soalnya kan aku lagi magang ya sekarang gitu. Terus dia nanya Iya. juga, "Nilai ujiannya gimana? Aman kan?" gitu. Tapi nggak tahu kenapa aku tuh kayak langsung marah, kesel aja gitu. Walaupun kayak gitu aku ya sayang sama mereka gitu, tapi ya aku suka marah-marah aja. Jadi Kak Nindi merasa marah ketika pacar menanyakan tentang kegiatan Kak Nindi ya, baik itu kuliah atau magangnya. Iya gitu, Kak. Hmm, Baik, apakah pacar adalah satu-satunya pihak yang menjadi target dari amarahnya Kak Nindi? Enggak sih, Kak, minggu lalu gitu kan aku malah marah gitu sama satu grup kelompok aku gitu. Oke, bisa Kak Nindi ceritakan lebih lanjut mengenai kejadian tersebut? Jadi kan aku punya satu temen di satu kelompok gitu ya kan. Terus di tugas kelompoknya ini tuh dia tuh kayak cuma nitim nama doang gitu loh Kak. Jadi aku tuh kayak ngerasa sebel banget gitu. Jadi waktu itu semua tugas-tugas sudah selesai nih. Jadi masuk ke sesi ngumpulin aja nih. Terus salah satu temen aku yang lain yang bantuin aku bilang, "Tolong ya kumpulin, nyebutin nama si orang ini." Dia tuh langsung masuk gitu, Kak, langsung, "Iya, aku bakalan ngumpulin," gitu. Padahal sebelumnya pas lagi, diskusi dia tuh nggak ada sama sekali. Terus kan habis dari itu ternyata ada bagian revisi, Kak, gitu. Terus pas aku suruh ngedit, dia malah ngilang lagi, Kak. Itu sih yang bikin aku kesel banget. Oh gitu. Pasti Kak Nindi merasa kesal sekali ya ketika mendengar hal seperti itu. Iya Kak, aku kesel banget malah kayak gitu kan. Tapi lama-lama kayak mikir juga seharusnya aku nggak marah sih sama mereka-mereka itu. Cuman ya gimana gitu ya, masalah mereka tuh udah nggak bisa dimaklumin lagi. Sebenarnya kan mereka harusnya sama-sama ngertiin juga gitu kan kalau sama-sama punya kesibukan gitu. Soalnya yang magang kan bukan cuman mereka, aku juga gitu. Tapi aku bilang ke diri sendiri, aku tuh harus bisa mahamin orang lain gitu sih, Kak. Oke, baik. Jadi pada akhirnya itu Kak Nindi mewajarkan perilaku mereka ya. Iya, Kak. Kemudian apa saja nih dampak dari adanya kejadian tersebut? Dampaknya aku sampai didiemin sih sama teman-teman aku itu, terus aku juga jadi males belajar karena Hmm. tugas kelompok aku kan jadi berlebihan banget nih kan, cuma aku yang kerjain, jadi aku kayak uring-uringan gitu jatuhnya. Terus IP aku yang awalnya 3,8 gitu, jadi turun banget gitu, kayak cuma jadi 3 doang gitu, kan rendah drastis banget gitu jatuhnya gitu. Baik, ternyata permasalahan ini memberikan dampak yang cukup signifikan ya buat kondisi psikologis dan performa akademik Kak Nindi. Iya Kak, pokoknya semenjak hari itu aku jadi suka marah-marah gitu, jadi ketus aja ke semua orang gitu, apalagi ke pacarku ya, karena dia kan orang terdekatku gitu. Kalau dipikir-pikir ya pacarku kan nggak salah apa-apa juga Kak. Seperti itu ya, Kak. Apakah Kak Nindi merasa bersalah setelah melakukan hal tersebut kepada pacar Kakak? Malah anehnya ya Kak, aku malah kayak nggak ngerasa bersalah sama sekali gitu sama dia, kayak ya udah wajar aja aku marah gitu. Gitu ya.
Oke, baik. Nah, sebelumnya Kak Nindi mengatakan bahwa Kakak menyayangi pacar Kakak ya. Namun Kak Nindi juga mengatakan tidak merasa bersalah ketika melakukan hal tersebut, sekalipun pacar Kakak sebenarnya tidak melakukan kesalahan apapun. Hmm. Iya Kak, jadi kan aku juga bingung ya kenapa aku jadi suka marah-marah gitu sama pacar aku, padahal kan dia nggak salah gitu. Nah, di awal pertemuan kita, Kak Nindi mengatakan bahwa pertanyaan mengenai aktivitas perkuliahan dan magang Kak Nindi, terutama tugas, merupakan hal yang paling sering membuat Kak Nindi merasa marah ya. Mungkin pertanyaan tersebut mengingatkan Kak Nindi pada peristiwa tugas kelompok yang lalu. Oh, ternyata berhubungan ya Kak gitu? Iya Kak, bisa jadi seperti itu. Saya juga pernah loh merasa tidak nyaman dengan perilaku orang lain, kemudian saya mengekspresikan kemarahan saya. Mengekspresikan kemarahan itu mungkin dapat membuat kita merasa lebih baik ya dibanding dengan menahannya, tapi kemarahan itu tetap harus diekspresikan dengan cara yang tepat juga, Kak. Oh, gitu ya Kak. Kak Nindi. Kemudian tadi Kak Nindi juga menyebutkan bahwa salah satu cara Kakak mengekspresikan kemarahan adalah dengan membanting barang atau mengarahkan kepada pacar Kakak yang sebelumnya bukan target utama dari kemarahan Kak Nindi rasakan. Nah, dalam teori psikologi yang Kak Nindi lakukan itu disebut dengan displacement. Jadi perasaan marah yang tidak diarahkan, dikelola dengan baik, itu sebenarnya menyebabkan masalah yang lebih besar loh Kak dengan orang lain. Hmm. Oh, iya Kak, emang sih hubungan aku sama pacar aku jadi kayak renggang gitu ya jatuhnya sekarang. Karena kan aku sering marah-marah nggak jelas ya sekarang gitu. Terus aku jadi sadar kalau omonganku tuh kadang emang nyakitin banget gitu. Kira-kira apa sih Kak yang bisa aku balikin ke diri aku gitu? Kayak melatih diri aku tuh untuk mengekspresikan kemarahan aku tuh lebih baik ke depannya itu gimana sih Kak? Oke, ketika Kak Nindi ingin meluapkan kemarahan Kakak pada orang lain, Kak Nindi bisa latihan mengatakan apa yang ingin Kakak sampaikan pada orang yang membuat Kak Nindi merasa tidak nyaman. Kemudian coba deh rasakan dan dengarkan. Kak Nindi bisa tanyakan kepada diri sendiri, apakah hal tersebut merupakan sesuatu yang pantas untuk didengar? Jika ada teman mengirimkan pesan atau mengatakan hal yang sama pada Kak Nindi, bisakah Kakak menangkap pesan yang ingin disampaikan dengan baik? Iya juga ya Kak, aku nggak kepikiran sih sampai ke sana Hmm, sebelumnya. Mungkin bakalan aku coba sih ke depannya gitu, buat ngerekam suara aku sendiri gitu ya misalnya, terus aku dengerin boleh. baik-baik gitu lagi gitu. Terus pantas sih aku ngomong kayak gitu atau enggak ke orang lain. Harusnya gitu sih dari dulu Iya ya Kak, Kak. iya, iya Kak Nindi. Selain itu Kak Nindi juga bisa loh mengelola kemarahan dengan melakukan latihan pernapasan. Apakah Kak Nindi mau mencoba mempraktekkan latihan tersebut dengan saya? Boleh Kak? Baik. Sekarang coba Kak Nindi bayangkan satu situasi yang berpotensi membuat Kakak merasa marah ya. Apakah sudah siap? Oke, sudah. Oke, yuk kita coba tarik nafas dalam-dalam dan katakan pada diri kakak sendiri dalam hati mengenai hal yang positif. Misalnya nih, saya boleh mengekspresikan kemarahan saya pada orang lain, tetapi saya tetap harus bersikap sopan. Gitu, Kak. Gimana nih perasaannya Kak Nindi setelah melakukan latihan pernapasan tersebut? Rasanya kayak jauh lebih tenang gitu ya, Kak. Mungkin aku bakalan nyoba deh ke depannya kalau aku lagi marah gitu. Soalnya ngerasa bener-bener nyaman sih. Hal tersebut baik loh untuk dilakukan Kak Nindi ketika saya memiliki masalah seperti itu dengan orang terdekat saya, biasanya saya akan meminta maaf dan berbicara langsung berdua. Bagaimana dengan Kakak? Sebenarnya kalau aku agak kaku sih gitu kalau misalnya ngomong secara langsung gitu. Jadi mungkin awalnya aku akan nulis gitu ke dalam tulisan gitu. Terus Hmm. baru aku chat gitu ke orang-orangnya gitu, Kak. Oke, baik. Nah, saat ini saya merasa Kakak semakin antusias nih dan memiliki keinginan untuk meregulasi emosi Kakak agar lebih baik ya.
Iya nih Kak, hari ini aku kayak dapat banyak banget pemahaman yang baru gitu, kayak berbagi alternatif yang bisa aku lakuin untuk ngelola emosi aku jadi lebih baik gitu ya Kak. Makasih deh Kak. Baik, wah syukur ya Kak kalau begitu. Apakah ada hal lain yang ingin Kakak ceritakan? Udah nggak ada sih Kak, udah ngerasa lega banget sih. Baiklah kalau begitu. Sesi konseling hari ini kita akhiri ya. Terima kasih karena Kak Nindi mengikuti konseling dengan sangat baik. Saya menghargai kepercayaan yang telah Kak Nindi berikan kepada saya. Untuk jadwal selanjutnya akan saya kabari via teks ya Kak. Terima kasih. Terima kasih juga Kak.